Puji Tuhan, Shalom sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Saya percaya kita semua memperoleh damai sejahtera yang daripada Tuhan. Mari saat ini kita persiapkan hati kita dalam memuji Tuhan. Kita puji Tuhan, kita agungkan Tuhan dengan segenap hati kita. Kita katakan, Bapa, aku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita kembali membuka Alkitab kita di dalam Imamat pasal 19 ayat 19 sampai ayat yang ke-37. Saya akan membacakan bagi kita semua. Kamu harus berpegang kepada ketetapanku, janganlah kawinkan dua jenis ternak, dan janganlah taburi ladangmu dengan dua jenis benih, dan janganlah pakai pakaian yang dibuat daripada dua jenis bahan. Apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan seorang perempuan, yakni seorang budak perempuan yang ada di bawah kuasa laki-laki lain, tetapi yang tidak pernah ditebus dan tidak juga diberi surat tanda merdeka, maka perbuatan itu haruslah dihukum. Tetapi janganlah keduanya dihukum mati, karena perempuan itu belum dimerdekakan. Laki-laki itu harus membawa tebusan salahnya kepada Tuhan ke pintu kemah pertemuan, yakni seekor domba jantan sebagai korban penebus salah. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan korban penebus salah di hadapan Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia beroleh pengampunan dari dosanya itu. Apabila kamu sudah masuk ke negeri itu dan menanam bermacam-macam pohon buah-buahan, janganlah kamu memetik buahnya selama 3 tahun dan jangan memakannya. Tetapi pada tahun yang keempat haruslah segala buahnya menjadi persembahan kudus sebagai puji-pujian bagi Tuhan. Barulah pada tahun yang kelima kamu boleh memakan buahnya, supaya hasilnya ditambah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu makan sesuatu yang darahnya masih ada. Janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan. Janganlah kamu mencukur tepi rambut kepalamu berkeliling, dan janganlah engkau merusakkan tepi janggutmu. Janganlah kamu menggores tubuhmu karena orang mati, dan janganlah meraja tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah engkau merusak kesucian anakmu perempuan dengan menjadikan dia perempuan sundal, supaya negeri itu jangan melakukan persundalan, sehingga negeri itu penuh dengan perbuatan mesum. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka, dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang tua, dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihlah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu.
Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan mengenai ukuran, timbangan, dan sukatan neraca yang betul, batu timbangan yang betul, eva yang betul, dan hin yang betul haruslah kamu pakai. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku serta melakukan semuanya itu. Akulah Tuhan. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah membaca panjang lebar dari Imamat pasal 19 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-37. Saya akan membagikan tema bagi kita semua pada hari ini, yaitu peraturan hidup kudus. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tadi kita sudah membaca beberapa ayat di mana di dalam Imamat pasal 19 ayat 19 sampai ayat yang ke-37, di mana firman Tuhan menyampaikan atau mengajarkan tentang peraturan-peraturan bagaimana supaya umat Israel di dalam kitab Imamat ini mereka boleh berkenan dan mereka boleh mengikuti peraturan-peraturan hidup kudus sesuai dengan yang sudah ditulis dalam kitab Imamat ini. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat bahwa perikop hari ini adalah meneruskan perikop yang kemarin. Kita juga sudah membaca di renungan kemarin, kita sudah mendengarkan renungan bagaimana bahwa ciri-ciri orang Kristen itu adalah orang yang hidup kudus. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, hukum kesucian atau peraturan itu sangat penting. Peraturan itu bukan hanya penting dalam suatu organisasi, tetapi peraturan itu juga penting dimanapun kita berada. Kita boleh mengikuti setiap aturan-aturan, sehingga ketika kita mengikuti setiap aturan-aturan, maka semuanya itu akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang dikehendaki, dan semuanya boleh terrealisasi dengan baik dan tertata dengan baik. Dan sehingga ketika peraturan-peraturan yang setiap organisasi ataupun di dalam hal yang lainnya sudah kita ikuti dengan baik, maka akan kelihatan indah dan kelihatan enak dilihat dan dipandang oleh orang. Oleh karena itu sama halnya dengan sekolah juga. Di sekolah juga punya aturan, bahkan di tempat kerja kita pun punya aturan. Bahkan di lingkungan terkecil pun, yaitu diri kita sendiri, kita punya aturan dalam diri kita. Bahkan juga dalam keluarga ada aturan-aturan tertentu yang sudah ditetapkan dan harus terus dilaksanakan. Demikian juga kita sebagai orang percaya, Tuhan memberikan aturan-aturan, ketetapan-ketetapan supaya kita hidup kudus. Tadi dikatakan di dalam Imamat pasal 19 ada banyak kata larangan, yaitu jangan, jangan, dan jangan. Artinya kalau sudah dikatakan jangan, berarti kita harus menjauhkannya, harus menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang tersebut. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, hukum kesucian atau hukum hidup kudus berfungsi untuk menciptakan keteraturan agar umat hidup dalam kasih antara satu sama dengan yang lain. Misalnya relasi seorang pria dengan budak perempuan, seperti tadi sudah kita baca di Imamat pasal 19, yang bertunangan dengan orang lain, itu juga ada aturannya. Selain ada hukuman untuk pelanggaran moral tersebut, ada juga perlindungan untuk budak perempuan. Nah, semuanya punya aturan. Demikian juga untuk berbagi relasi lain dalam hidup sehari-hari. Dengan demikian setiap pelanggaran akan menanggung keteraturan tersebut, akan menanggung setiap akibatnya, sehingga antar umat tidak lagi hidup dalam kasih mengasihi. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ketika di sini dimaksudkan ketika kita melanggar peraturan, maka jemaat pun atau umat pun tidak akan hidup lagi di dalam kasih. Karena apa? Karena tidak taat dengan aturan-aturan. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan,
Aturan itu bukan untuk mengikat kita supaya kita tidak bisa kemana-mana. Tidak, tetapi itu membentuk kita, membentuk pribadi kita, membentuk karakter kita. Sehingga ketika kita mengikuti setiap aturan-aturan, menaati setiap aturan-aturan, kalau kita mengikutinya hari demi hari, maka karakter kita juga akan terbentuk dengan baik. Karena apa? Karena kita taat. Tetapi kalau kita terus melanggar peraturan tersebut, maka karakter kita akan tetap hidup seperti orang dunia, hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Oleh karena itu Tuhan memberikan peraturan untuk hidup kudus, supaya kita boleh menjadi jemaat yang memiliki karakter yang baik, jemaat yang memang benar-benar kudus dan berkenan di hadapannya, memiliki sikap yang baik dan perilaku yang baik. Oleh karena itu dengan kita menaati peraturan hidup kudus, maka kita akan mencerminkan bahwa kita adalah anak-anak terang, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Karena ciri orang Kristen adalah dia akan menerangi sesamanya. Di dalam kegelapan dia akan menjadi terang. Oleh karena itu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa peraturan hidup kudus itu bukan untuk mengekang kita, mengikat kita supaya kita tidak bisa kemana-mana, tetapi itu membentuk karakter kita, membentuk sikap kita, pribadi kita, sehingga kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan dan memiliki sikap yang baik, karakter yang baik, sehingga ketika kita dimanapun berada, kita boleh menjadi berkat lewat perilaku kita, lewat sikap kita. Oleh karena itu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, prinsip dari hidup kudus adalah kasih. Ketika kita memiliki kasih, maka kita akan mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu tanamkan kasih dalam hati kita. Maka ketika kita memiliki kasih Allah dalam diri kita, maka saya percaya kita akan menaati setiap aturan, pribadi kita akan dibentuk dan kita akan mau hidup kudus dan belajar hidup kudus, dan Tuhan berkenan bagi setiap kehidupan kita. Terima kasih, sampai di sini firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang sungguh luar biasa mengajarkan kami bahwa kami mau menuruti setiap peraturan untuk hidup kudus supaya kami terbentuk karakternya dan memiliki sikap dan perilaku yang baik. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan